merupakan sebuah teknologi yang hampir digunakan dalam segala bidang pekerjaan, contohnya seperti bidang pendidikan, kedokteran, pertahanan, dan masih banyak lagi. Namun bagaimana sejarah dari komputer itu sendiri? Dalam perkembangan komputer memiliki 5 generasi yang berbeda, dimulai pada tahun 1946. Komputer generasi pertama dibuat pada tahun 1946. Ia menggunakan vakum sebagai komponen dasarnya. Tabung vakum sendiri merupakan sebuah material yang sangat cepat mengantarkan panas, sehingga ini dinilai kurang efektif jika digunakan pada masa sekarang. Selain menghasilkan panas yang berlebih, komputer ini juga membutuhkan daya listrik yang besar untuk mengoperasikannya. Komputer generasi pertama ini ternyata mencapai hingga 30 ton dan bahkan menggunakan 18.000 tabung vakum dengan ukuran 1.800 kaki per tabungnya. ENIAC sendiri pada waktu ini menggunakan bahasa mesin merupakan bahasa pemrograman paling dasar yang dapat dipahami oleh komputer, dan karena keterbatasan kemampuan akhirnya membuat komputer ini dapat memecahkan masalah dalam satu waktu sekaligus. Komputer pertama ini diciptakan oleh Moseley dan Eckert. Pada tahun 1959, komputer generasi kedua tidak lagi menggunakan tabung vakum sebagai medianya, melainkan teknologi transistor digadang-gadang adalah cikal bakal dari terciptanya komputer ini. Berbeda dengan tabung vakum yang berukuran besar, transistor terdiri memiliki ukuran yang cenderung lebih kecil serta tidak menghasilkan panas berlebihan. Dengan menggunakan transistor, otomatis perangkat komputer yang diciptakan bisa berbentuk lebih kecil dibandingkan sebelumnya. Setelah dirilisnya komputer generasi kedua, bahasa pemrograman tingkat tinggi juga sedang dikembangkan pada saat itu, seperti halnya Common Business Oriental (COBOL) atau CBOL dan Formula Transactor atau Fortran. Perubahan bahasa pemrograman tersebut ternyata memberikan dampak yang efektif untuk komputer sekaligus memberikan manfaat komputasi yang lebih cepat dan akurat. Pada tahun 1995, komputer generasi ketiga ini sudah tidak lagi menggunakan transistor, apalagi tabung vakum, melainkan telah beralih menggunakan teknologi integrated atau circuit IC. Meskipun demikian, komponen transistor tidak serta-merta ditinggalkan begitu saja, tapi masih dipakai untuk membantu kinerja komputer generasi ketiga ini. Dan yang pasti, transistor sendiri tidak lagi berukuran besar, namun sudah diminiaturkan dan diletakkan pada IC. Satu buah IC itu terdiri dari beberapa resistor, dan kapasitor. Kemudian pada tahun 1971, yang terlahir pada generasi keempat adalah komponen berjenis mikro, yang bahkan bisa digunakan hingga sekarang dan masih kita lihat pada umumnya. Mikroprosesor sendiri menggabungkan beberapa komponen menjadi satu dalam chip yang kecil. Chip tersebut terdiri dari ribuan transistor dan elemen sirkuit lainnya yang dihubungkan menjadi satu. Artinya, secara otomatis hal itu juga membuat sebuah komputer berukuran lebih kecil. Perkembangan teknologi komputer yang dirasa sangat cepat itu secara tidak langsung melahirkan ide untuk menciptakan sebuah jaringan komputer yang dimana kemudian mengarah pada kelahiran internet. Selain itu, komputer generasi keempat sendiri juga sudah mulai menggunakan MOS dan diciptakannya Graphical User Interface atau GUI dan kemajuan lainnya. Komputer generasi keempat adalah salah satu contoh perkembangan teknologi menuju ke arah yang lebih praktis dan lebih efisien untuk aktivitas manusia tentunya. Inovasi selanjutnya hasil dari perkembangan komputer generasi keempat, yakni menghasilkan komputer portable yang bisa dibawa kemanapun dan dapat dioperasikan kapanpun atau yang bisa disebut laptop. Selanjutnya, generasi kelima atau sekarang masa depan. Untuk mendefinisikan komputer generasi kelima cukup sulit, karena komputer ini masih dalam proses pembuatan. Gambaran imajinatif dari komputer generasi ini adalah komputer fiksi HAL 9000 dari novel karya Arthur dengan judul 2001 Space Odyssey. Dalam buku ini,
Halaman 9000 menampilkan fungsi yang diharapkan dari komputer generasi kelima dengan kecerdasan buatan artificial intelligence atau AI. Dengan kecerdasan ini, HAL 9000 akan mampu melakukan komunikasi dengan manusia menggunakan masukan visual dan mampu belajar dari pengalamannya sendiri.